Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Galeri Hawa, semoga Allah selalu meridhoi kita tetap pada Islam. Kemunculan Nabi Isa alaihi salam di bumi ini kelak adalah untuk memimpin umat manusia ke jalan yang benar. Nabi Isa akan muncul untuk kedua kalinya sebagai pengikut Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Turunnya Nabi Isa ke bumi ini merupakan salah satu tanda kiamat besar. Lalu mengapa Allah menurunkan kembali Nabi Isa ke bumi? Selamat datang di channel Galeri Hawa. Tetap dukung channel ini agar bisa memberikan manfaat untuk orang banyak dan menjadi amal jariah untuk kita. Pada saat pasukan Mahdi sudah sampai di Masjid Menara Putih, yang kata para ulama masjid ini ada di Damaskus, ibu kota Syria. Pasukan Mahdi adalah pasukan yang berkumpul untuk memerangi Dajjal. Saat itu pasukan Mahdi akan singgah di Masjid Menara Putih untuk melaksanakan sholat Asyar, dan pada saat itulah Nabi Isa alaihi salam turun. Nabi Isa akan turun, rambutnya basah meneteskan air, dan Nabi Isa memegang dua sayapnya malaikat. Kemudian ia turun dan masuk ke Masjid Menara Putih, yang di dalamnya sudah ada Mahdi dan pasukan muslimin, yang akan memerangi Dajjal. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, Mahdi adalah salah satu orang, yang Nabi sholat di belakangnya. Saat iqamah sholat, Nabi Isa turun dan pasukan muslimin sudah tahu akan turunnya Nabi Isa. Lalu kemudian Mahdi mengatakan, "Silahkah memimpin wahai Nabi Allah." Lalu kemudian Nabi Isa mengatakan, "Imam dari diri kalian," maksudnya dari kaum muslimin. Maka akhirnya Mahdi pun menjadi imam. Terbentuklah pasukan muslimin, dan tibalah mereka di Bablut, tempat bermarkasnya Dajjal, di daerah Palestina yang direbut Israel. Pada saat pasukan muslimin tiba di Bablut, maka Dajjal tidak tahu siapa yang datang, disebarkan oleh pengikutnya. "Hai Dajjal, sudah datang pasukan yang akan memerangi kita." Lalu Dajjal mengatakan, "Siapa yang berani mengalahkan saya? Siapa yang bisa? Bukakan pintu gerbang," dengan sombongnya. Kemudian pada saat dibukakan pintu gerbang, Dajjal melihat Nabi Isa alaihi salam di depan pasukan muslimin. Pada saat itu Dajjal mencoba melarikan diri, badannya meleleh seperti melelehnya lilin. Sampai akhirnya Nabi Isa mengejar sambil mengatakan, "Wahai musuh Allah, saatnya kau mati." Badan Dajjal diletakkan di tanah, ditekan oleh Nabi Isa, lalu kemudian ditombak di antara dua matanya dengan tombak emas, dan akhirnya membuat Dajjal mati. Pada saat itu pun Yahudi menyebar dan bersembunyi di bawah batu dan pohon. Semua batu dan pohon akan berbicara, "Hai muslimin, ini Yahudi, maka bunuhlah dia." Kecuali satu pohon, yaitu pohon Gorgot, yaitu pohon yang punya duri dan buahnya pahit. Subhanallah, sekarang di Israel paling banyak ditanami pohon Gorgot, karena mereka tahu bahwasanya pohon itu tidak akan berbicara untuk menunjukkan siapa mereka. Itulah kebodohan Yahudi. Mereka tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Maka saat itu terselesaikanlah urusan Dajjal dan orang-orang Yahudi. Kaum muslimin bisa membunuh semua orang Yahudi pengikut Dajjal. Kemudian Nabi Isa alaihi salam akan memimpin di muka bumi ini selama 7 atau 40 tahun. Ada dua riwayat mengatakan 7 tahun dan ada yang mengatakan 40 tahun. Nabi Isa akan membuat keadilan, dan akan membunuh semua babi, menghancurkan semua salib, dan tidak ada satu rumah pun, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, di muka bumi ini kecuali akan masuk ke dalam Islam. Baik dalam keadaan mulia ataupun terhina, seluruh orang di muka bumi ini akan memeluk agama Islam pada saat Nabi Isa alaihi salam memimpin. Wallahu a'lam bishawab. Jika benar itu dari Allah, jika ada salah itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.